penjagaan pemeliharaan Islam terhadap keluarga. Laqad takaffal Islam bi bayani ahkamil usrah. Islam sungguh menjamin dan menjelaskan tentang hukum-hukum keluarga ma'al isyarati ila asri tasri'i mufassalatan taratan, dengan memberikan isyarat tentang rahasia-rahasia undang-undang di dalam urusan pernikahan versi Islam, mufassalatan taratan, yang terperinci kadang-kadang, wa mujmalatan ukhra, dan kadang-kadang secara umum, fi ayatin wa suwarin muta'addidatin, yang terletak di dalam ayat dan sejumlah surat-surat. Wa haditsa katsiratin, di dalam banyak hadis, min irsin, dari persoalan waris, wa wasiatin wasiyah, wa nikahin nikah, wa tolakin dan telak. Wa bayyana asbabal ulfa. Islam juga menjelaskan tentang sebab-sebab munculnya kasih sayang, wa wasaila husnil muasyarah, dan sarana-sarana untuk memperbaiki hubungan di dalam rumah tangga, wa syayyada sarahal mahabbah bain afradiha, dan membangun sarahal mahabbah, tiang-tiang cinta baina afradiha, di antara personil yang ada dalam rumah tangga, ala ta'sisi, berdasarkan hukukin maklumatin, hak-hak yang sudah diketahui, fi dairatin mahdudatin, di dalam daerah atau areal yang sudah dibatasi. Famata ru'yatil kal hudud, ketika hudud, ya, batasan-batasan itu dipelihara, asat al usratu al islamiyatu fi argadi aishin, maka keluarga Islam itu akan hidup di dalam kemakmuran hidup, hidupnya makmur, hidupnya sentosa, hidupnya harmonis, jika hudud, undang-undang batasan Islam itu sudah dijaga. Wa ahna'a hayatan, wa ahna'i, wa ahna ini atau wadafi, wa ahna'i hayatin, dan hidup yang paling indah. Wa hadzara min hazmil usrah. Islam juga mengingatkan tentang robohnya keluarga. Wa hatsa ala tamasuki wa ittihadiha, dan mendorong agar mempertahankan usrah keluarga, wa ittihadiha, dan menyatukan keluarga, jangan sampai tercerai-berai. Wa nafara an kulli ma yad'u ila tafakkukin uraha. Wa nafara, dan menjauhkan dari setiap hal yang bisa menyebabkan tafakkukin, perpecahan, uraha, yang bisa menimpa usrah keluarga. Nah, di sini kemudian kita masuk kepada inti pembahasan, apa saja yang bisa menciptakan kerusakan di dalam rumah tangga. Satu, yang pertama, wa min dzalika, yang pertama adalah at-talaqu, tolak. Talak itu bisa merusak rumah tangga, bisa memecah rumah tangga, dan bisa menciptakan bencana dalam rumah tangga. Wa huwa min asyaddil adrari fil mujtama. Talak itu merupakan bahaya terbesar di dalam masyarakat. Fakam jarra masaibah wa farraqa usarah wa dayya'a widadah wa fassala baina zawjaini ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah. Betapa banyak ini musibah yang terjadi. Wa farraqa, talak itu juga memecahkan, ya, usarah. Bukan hanya satu keluarga, beberapa keluarga yang asalnya dua keluarga itu hidup berdampingan, ya. Keluarga besan, gara-gara ada talak kemudian terpecah belah. Kadang sepupu nikah, ya, bapak ibunya di antara dua mempelai ini bersaudara, gara-gara anaknya pecah pernikahannya, keluarga yang asalnya itu satu harmonis kuat ikut juga pecah. Luar biasa talak ini, ya, luar biasa bahaya. Wadayya widada, kemudian cinta kasihnya tersia-sia. Wa fassala bainaz zawjaini, dan memisahkan dua keluarga yang awalnya sudah Allah ciptakan mawaddah wa rahmah, cinta kasih sayang di dada mereka berdua. Wa dhahaba bi atfalihima fi audiyatil hayrawadiyah, dan kemudian menyebabkan anak keduanya itu, ya, anak keduanya suami istri itu dalam apa? Audiyatil hayrawadiyah, di dalam lembah-lembah kebingungan, lembah-lembah nelangsa, wadiyah, dan ketersia-siaan. Idza faqadu atfal ubuwah, karena mereka sudah kehilangan kasih sayang ayah, wahananal umumah, dan kasih sayang ibu. Ya Allah. Wa tabaddal al-hana bi, dan kemudian cara itu mengubah al-hana,
al-hana cinta bisyaqa dengan derita, wal iktilaf bil ikhtilaf satu dengan perbedaan perceraian, wal mawaddah bil bawda cerai itu juga menyebabkan cinta menjadi permusuhan. Naudzubillah min dzalik. Itu sebab pertama yang menciptakan perpecahan dalam rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua, wa min dzalika uququl walidain. Ternyata uququl walidain ini ya, uququl walidain ya. Durhaka kepada kedua orang tua itu menjadi sebab perpecahan dalam rumah tangga. Kenapa alasannya? Fa inna syari'a naha anhu, karena syariat Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat, naha anhu, sudah melarang orang itu untuk melakukan durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa hadzara minhu, dan sudah mengingatkan itu ya. Wa hasa ala birrihima wal ihsan ilaihima, dan Allah juga mendorong orang itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wal ihsan ilaihima, sama ini birrun dan ihsan itu hampir sama maknanya. Bisorihil Quran wal hadis, dengan dasar Al-Quran dan hadis soreh yang sudah jelas, dalilnya sudah jelas. Makrunan, bergandengan hakkuhuma, hak keduanya, bihaqillahi ta'ala, dengan hak Allah Ta'ala fil kitabil aziz, di dalam Al-Quran. Jadi hak Allah yang harus dipenuhi oleh manusia itu bergandengan dengan hak kedua orang tua yang harus dipenuhi oleh anaknya. Karena begitu kuatnya, begitu tingginya hak kedua orang tua, sampai-sampai Allah itu menggandengkan haknya sendiri dengan hak orang tua. Ya Allah. Haitsu qala ta'ala, ketika Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu memutuskan agar engkau tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Ini Allah juga memutuskan ihsan, agar engkau itu berbuat baik. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Jika salah satu keduanya itu sudah sampai kepada usia tua, maka jangan katakan kepada keduanya uffin. Ya, uffin itu kata-kata yang menyakiti kedua orang tua itu. Wala tanharhuma, dan jangan bentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang bisa menenteramkan hati keduanya. Wa qala ta'ala, Allah berfirman di ayat yang lain, anishkurli wa liwalidaik ilayyal masir. Bersyukurlah engkau kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ini betapa hebatnya kedudukan orang tua di mata Allah, sehingga kemudian rasa syukur itu kepada Allah itu kemudian digandengkan dengan perintah bersyukur kepada kedua orang tua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam salasatun, ini hadis ini. Rasulullah bersabda, salah satu la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. 3 orang yang tidak Allah akan lihat kelak pada hari kiamat. Siapa saja mereka? Pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, mudminul khamar, peminum khamar, wal mannan, orang yang sering mengungkit-ungkit kebaikan yang sudah dia berikan kepada orang lain. 3 orang ini oleh Allah tidak akan dilihat. Artinya apa? Allah benci kepada 3 orang ini. Wasalah satun la yadkhulunal jannata. 3 orang yang tidak akan masuk surga. Siapa pertama? Tetap al-aqul liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak dilihat oleh Allah. Yang kedua, tidak masuk surga. Wadayus, yang kedua itu dayus. Siapa dayus itu? Wa huwa rajulul ladzi yukirul khubutsa fi ahlihi. Laki-laki yang mengizinkan keburukan terjadi kepada keluarganya. Diganggu oleh orang misalnya, ini enggak cemburu, ini adayus, ini seolah-olah dia mengizinkan keluarganya ya, bukan hanya istrinya, adiknya kayak adik perempuannya gitu ya, bersama laki-laki lain itu, kemudian dia mengizinkan, itu namanya adayus namanya, mengizinkan
keluarganya melakukan hal-hal yang amoral. Warajilah, ini yang ketiga orang yang tidak masuk surga, yaitu wahiyal almar'atu almutasyabbihah birrijal, adalah perempuan yang menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Masih hadis berkaitan dengan dosa besar terhadap orang tua. Wa akhraja al-Hakim fil Mustadrak, Imam Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullu dzunub yuakhirullahu ma syaa minna ila yaumil qiyamah. Semua dosa jika Allah berkehendak, siksanya akan diakhirkan sampai hari kiamat, akan ditangguhkan siksanya sampai hari kiamat. Illa uquqal walidain, kecuali siksa bagi dosa karena durhaka kepada kedua orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu lisahibi fil hayah, ya Allah. Karena Allah itu akan menyegerakan siksa durhaka kepada kedua orang tua itu lisahibihi, bagi pelakunya, bagi si anak, fil hayati, di dalam kehidupan, qoblal mamat, sebelum dia mati. Wala syakka, maka pasti dan tidak diragukan, anna uquqal walidain, sesungguhnya durhaka kepada kedua orang tua, minadzunubil kabiril mubiqat, termasuk dosa besar al mubiqat, yang membinasakan. Bukan hanya membinasakan orang yang melakukannya, tapi juga membinasakan kehidupan rumah tangganya. Jadi poin yang kedua ini adalah berkaitan dengan penjelasan kitab ini bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu menjadi sebab kuat hancurnya kehidupan rumah tangga. Jadi hati-hati istri, jangan sampai durhaka kepada kedua orang tuanya yang kemudian bisa menyebabkan hancurnya hubungan dia dengan suaminya, dan juga jangan sampai suami durhaka kepada kedua orang tuanya yang bisa menyebabkan kehancuran rumah tangganya. Ini ya, dosa besar ini, ya Allah. Oke, naudzubillah min dzalik. Lanjut. Sebab yang ketiga, wa min dzalika qat'ur rahim, adalah memutuskan silaturahmi. Misalnya bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan saudara, itu namanya memutuskan silaturahmi. Silaturahmi itu kan asalnya hubungan kasih sayang. Kalau bertengkar berarti kasih sayang sudah hilang, diputus karena pertengkaran itu. Jadi silaturahmi itu tidak identik dengan orang berkunjung ke rumah saudara, walaupun itu merupakan bagian untuk menyambung kasih sayang. Tapi yang pasti qat'ur rahim ini berkaitan dengan hilangnya kasih sayang di hati orang kepada orang lain yang awalnya kuat hubungan kasih sayang di antara keduanya. Qat'ur rahim, ya, tidak boleh bertengkar. Oke. Faqad naha anhu al-Islam, Islam sungguh melarang qat'ur rahim itu. Wa hadzara minhu wa dzakara fi kitabil aziz ta'ziman li sya'nihi, mengingatkannya tentang bahaya qat'ur rahim dan menyebutnya dalam Al-Quran sebagai bentuk pengagungan terhadap keberadaan silaturahmi, hubungan kasih sayang di antara sesama manusia. Firman Allah, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum, maka apakah andai kata engkau berkuasa, engkau akan melakukan kerusakan di muka bumi, wa tuqatti'u arhamakum, dan juga akan memutuskan arhamakum, kasih sayang di antara kalian. Jadi memutuskan hubungan silaturahmi dengan siapa saja itu akan berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga. Yang keempat, wa min zalika az-zina, naudzubillah min dzalik, wa huwa min akbaril awamil lati tahdimu al-usrah, yaitu merupakan ini akbarul awamil, paling besarnya sebab yang bisa menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Inilah 4 hal yang bisa menyebabkan rusaknya kehidupan rumah tangga. Naudzubillah min dzalik, semoga kita terhindar darinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat.